Bismillah. Innalhamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Wah, mendengar suaranya ibu-ibu dan juga bapak malam hari ini semuanya semangat gitu ya. Bunda Rosnidar sangat Pak. Semangatnya luar biasa. Bunda Murti juga suaranya jelas sekali karena juga dekat ya rumahnya ya. Berapa meter kok dari sini gitu ya. Dan teman-teman yang lainnya ya, ada Bunda Indri, Bunda Sri Rahayu ya. Kemudian Bunda Amriati tadi yang sudah dari awal ya antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya. Jadi memang untuk kita bisa ajaib gitu Bapak Ibu ya, diantaranya adalah antusiasnya kita gitu ya, antusias dan semangat untuk terus meraih ilmu-ilmunya Allah, meraih ridhonya Allah, meraih berkahnya dari Allah, itu yang kita utamakan. Jadi kita tidak semata kemudian wah saya harus keajaiban dunia nih, saya harus dapat ini dapat itu. Enggak itu dulu Bapak Ibu. Pada malam hari ini cerah ceria ya, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar semuanya di privat RFF LOP pada malam hari ini. Saya belum menyapa ya Bunda Pita ya. Menyapanya dengan salam magnet rezeki sudah apa belum? Belum ya Bunda Pita ya. Bapak Ibu, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Emang benar Bapak Ibu, kita bisa ajaib. Yakin bisa. Allah Akbar, tahu tangannya. Hanya di magnet rezeki ya yang selalu bahagia. Ada tumbukan, tidak ada tumbukan, selalu bahagia. Ya itulah penduduk surga ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan membuka perisai ya, berkaitan dengan membuka perisai yang bisa jadi dilanjut dengan turun garis kebenaran. Karena kita ingin menghindarkan diri kita dari baper. Dan juga kita ingin caper ya, cari perhatiannya kemana, bukan ke makhluk ya, tapi adalah kita pastikan caper kita, cari perhatian kita adalah cari perhatiannya kepada Allah. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah powerful yang akan disampaikan oleh Bunda Pita pada malam hari ini. Kemudian nanti setelahnya kita lanjut untuk buka perisai praktek ya, praktek untuk membersihkan hati kita dari debu-debu yang ada di jendela ya, di jendela hati kita ya. Insya Allah nanti akan bersih dan kemudian bisa terhindarkan dari debu-debu yang ada. Nomor baper, kita jangan kebanyakan baper, tapi kita untuk bisa selalu caper ya, cari perhatian kepada Allah ya. Silakan Bunda Pita bisa dimulai ya untuk kajiannya. Kita sambut teman-teman semua ya, Bunda Pita yang luar biasa. Silakan Bunda Pita, tepuk tangannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sahabat privat RFF LLP, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih ya yang tadi waktu pas jam 9.30. Insyaallah, mudah-mudahan saya doakan semuanya yang hadir pada malam hari ini di ruangan Zoom dan Google Meet senantiasa sehat selalu, paripurna kesehatannya. Yang sedang tidak sehat mudah-mudahan segera disembuhkan, diangkat penyakitnya. Amin. Keluarganya juga ikut sehat semuanya. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, memiliki pasangan taat dan setia. Rasulullah wafat Husnul Fatimah, kita segera naiknya Allah. Terakhir kenapa? Malam terakhir RFFLP di tahun 2024 pekan depan. Saya mau semua ya.
Karena pekan depan kita insya Allah sudah memasuki RFF LOP di tahun yang baru ya, karena tanggal 2 ya, insya Allah tanggal 2 Januari gitu. Tanggal 2 Januari adalah pertama kali RFF LOP akan mengudara di tahun 2025. Teman-teman semuanya, apakah selama 1 tahun ya, mungkin ada yang sudah lebih dari 1 tahun mengikuti RFF LOP, ada yang 1 tahun pas mengikuti RFF LOP. Sudahkah teman-teman terwujud keajaibannya? Sudahkah dihitung-hitung keajaiban kita yang sudah kita dapatkan? Sudah ngitung apa belum? Ayo. Ada yang sudah, ada yang belum. Dicatat nggak keajaibannya selama 1 tahun 2024? Dan berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Atau berapa nikmat yang ternyata sama sekali kita nggak ingat untuk mensyukurinya? Ya, salah satu nikmat yang paling besar tapi kita nggak sadar kadang-kadang untuk mensyukurinya adalah nikmat apa, teman-teman semuanya? Nikmat sehat. Panjang umur. Yang paling utama adalah nikmat sehat. Ya, sehat, bisa berkumpul dengan komunitas Mandat Rezeki, dengan teman-teman privat RFF LOP setiap malam Jumat. Itu adalah anugerah yang besar ya, yang kadang-kadang kita merasa remeh. Merasa remeh, apa iya sih ini merupakan nikmat, apa iya sih ini keajaiban. Padahal keajaiban yang besar itu adalah salah satunya adalah kesehatan ya. Berapa banyak orang-orang yang tidak sehat di luar sana yang rela keluarkan uangnya berjuta-juta hanya untuk memperoleh kesehatan yang paripurna, ya kan? Ada berapa banyak manusia di muka bumi ini yang punya banyak uang tapi nggak sehat, ya, terutama artis-artis gitu ya. Bapak Ibu semuanya melihat artis-artis cantik-cantik, ganteng-ganteng, kelihatannya mereka sehat tapi mereka nggak sehat. Nggak sehatnya kenapa gitu? Sekarang marak ya fenomena artis yang operasi plastik ya, ganti muka, ganti hidung, ganti bibirnya gitu kan ya. Mereka nggak sadar gitu kan, nggak sadar apa itu kan kenikmatan yang besar, sudah dikasih kenikmatan sehat, muka cantik gitu, kenapa harus dirubah-rubah lagi ya kan? Mentang-mentang punya uang banyak bingung ya, uangnya mau buat ngapain lagi, padahal kalau artis-artis itu sadar nggak usah bingung deh gitu kan, uangnya bagi-bagiin ke fakir miskin. Ya kan, masih banyak fakir miskin yang belum mendapatkan ya kesempatan atau belum mendapatkan finansial yang bagus, tapi mereka yang punya kelebihan harta berfoya-foya. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang seperti itu. Tadi kita berbicara tentang evaluasi 2024. Kita sudah ngapain aja, kita sudah mendapatkan apa saja di 2024. Itu penting. Ya, malam ini masih punya kesempatan. Kalau nggak ingat secara detailnya, tuliskan beberapa 5 atau 10 hal yang terjadi di 2024 yang membuat teman-teman itu merasa bersyukur banget. Alhamdulillah banget saya mendapatkan keajaiban ini. Tuliskan minimal 5. Ya, nanti saat sholat malam teman-teman semuanya ya, kita zikirkan bareng-bareng untuk mengucapkan syukur kepada Allah bahwa selama perjalanan RFF LOP di 2024 ternyata saya lancar-lancar aja tanpa keluar masuk. Itu juga harus disyukuri gitu. Masih ada teman-teman yang berkomunitas gitu, saling mengingatkan. Ya, itu juga harus disyukuri. Ya, nanti berkaitan dengan hal itu, ya mari kita nanti bersama-sama ya kita simak materi malam hari ini supaya kita di 2025 nanti nggak mudah baper. Ya, baper itu apa? Bawa perasaan. Ya, karena kalau bawa perasaan, otomatis konotasinya adalah nggak baik. Ya, bawa perasaan itu artinya spiritual meternya ke kiri, belum bisa spiritual meter ke kanan. Ya, saya izin share screen buat teman-teman untuk memperjelas nanti apa yang ingin saya sampaikan supaya teman-teman semuanya di sini mengerti ya apa sih dimaksud dengan no baper, nomor baper, tapi yes kita akan caper kepada siapa? Kepada sang pemilik ya langit dan bumi beserta isinya. Oke, siap? Ya, sudah tampakkah tampilan layar saya? Sudah. Ya, Tampilan layar saya sudah nampak? Sudah. Ya, terima kasih.
Oke, ini ya judulnya. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita ingin memulai awal tahun yang baik di 2025, boleh ya ini dicatat ya. Ini adalah 3 poin penting yang saya ambil ya dan sederhanakan supaya teman-teman semuanya nanti targetnya di 2025 itu bisa terpenuhi, tercapai semuanya. Ya. Bab targetnya apa? Silahkan mulai nanti malam habis RFF LOP atau mulai saat tahajud nanti. Teman-teman tulis, harus ditulis. Tidak boleh tidak ditulis. Kalau teman-teman bisa spesifikasi nemu gambarnya, silahkan dipasang gambarnya ya. Atau mau cari-cari dulu, misalnya saya mau target miliki mobil baru, silahkan cari mobilnya apa, warnanya apa, tempelkan dalam buku, tulis. Hal ini pernah dilakukan gitu ya, pernah kita ajarkan juga bagaimana cara lock supaya teman-teman spesifik gitu ya, afirmasi tertargetnya itu pasti dapat, insya Allah. Nah, ini pernah dipraktekkan ya dan sudah terbukti ajaibnya oleh Bunda Dia Utami. Halo Bunda Dia, malam hari ini hadir Bunda Dia Utami. Hadir pun. Ya, targetnya sampai ya Bunda ya. Nah, di tahun 2025 ini ya 2025 ini nanti teman-teman harus tuliskan mau uang berapa, tulis ya, kayak Bunda Susan gitu kan kemarin Allah disampaikan saat offline, saya mau uang 300 juta ya, 300 juta itu bersih kan omset. Nah silakan dituliskan ya, media apapun, pakai kertas boleh gitu ya, mau pakai daun pandan nanti akan diajarkan oleh Bunda Susan bisa gitu. Apa target yang terbesar yang ingin teman-teman raih, tuliskan dengan spesifik, jelas dan terukur. Yang jangan di awang-awang aja, karena kalau di awang-awang saja saya ingin 200 juta, saya ingin SGS 6 kurang majlub ya. Kalau kita bikin teknik locknya pakai scripting ya kan, pancaran dari apa yang ada di dalam otak kita itu akan lebih jelas tergambar. Kita maunya apa? Itu untuk memasang target di 2025 ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita harus rutin untuk buka perisai, jangan mager buka perisainya. Ya, teman-teman semuanya sudah tahu kan yang namanya sholat taubat terumbu karang. Kalau belum tahu, nanti bisa mengikuti THMR yang akan diadakan pada bulan Januari nanti tanggal 5 ya, di hari Ahadnya. Itu ada praktek taubat bagaimana kita bisa menurunkan garis sebenarnya, bagaimana kita mengaku salah bahwa soalan yang sering terjadi di 2024 itu tidak bukan tidak teparan kita di matanya Allah. Mungkin teman ada ini saya cerita gitu ya, aja teman-teman LOP banyak yang belum berhasil meng-LOP-kan targetnya di 2024 karena apa? Baper, bawa perasaan gitu, bawa perasaan. Rata-rata yang saya amati seperti itu, rata-rata yang saya analisa seperti itu. Misalnya saya LOP Bunda supaya pasangan saya itu menjadi pasangan yang tidak wow keren lagi, benar-benar keren Bunda. Lah LOP-nya sudah dengan bahagia apa belum? Gitu. Nggak bisa Bunda, saya nggak bisa mengapa berubah yang di sana. Nah kita belum bisa ya. LOP itu saya mudah kok ya, tetap dibayangkan dengan cara membatin ya. Saya ketemu dengan saya yang galaknya luar biasa. Karena saya ini orang tidak luar biasa. Tapi ketika dan nanti dan seterusnya, ketika berhasil ayat terputala untuk beliau gitu, saya berisai dan untuk diri saya sendiri gitu, mengaku salah di hadapan Allah bahwa saya memang salah gitu kan. Ya yang terjadi adalah sesuai LOP, orang itu mukanya manis, datang ayo monggo silakan duduk gitu kan, makan yang banyak gitu, kami persiapkan, dijamu selayak bagaimana tamu gitu, dijelaskan, dibimbing, diajarkan gitu. Itu untuk orang. Nah kenapa kita belum berhasil? Karena kita bapernya itu gitu. Bapernya kita itu dulu yang kita utamakan gitu. Kenapa LOP saya lunas amanah nggak kunjung juga bisa berhasil Bundanya?
Tetapkan target satu persatu ya. Untuk LOP itu harus satu persatu, nggak bisa borongan. Nggak bisa borongan, teman-teman langsung mintanya semua ini itu langsung dikabulkan oleh Allah, itu nggak bisa. Karena memang ada prosesnya. Ya, kita semua menumpuk dosa itu ada prosesnya. Begitu juga ingin keajaiban ada prosesnya. Mie instan aja, ya mie instan. Itu kan ada prosesnya untuk dimasak. Meskipun judulnya adalah mie instan, tapi harus direbus, ternyata nggak bisa kita makan mentah-mentah. Kalaupun bisa kita makan mentah-mentah, akhirnya apa? Nggak sehat gitu. Nggak sehat karena nggak direbus itu. Oh, makan mie instan yang direbus aja setiap hari ada ketidaksehatannya di sana. Apalagi mie instan yang tidak direbus. Karena resiko untuk zat resin yang ada di mie instan yang tidak direbus itu mengandung lapisan lilin. Ya bisa meningkat. Ini juga harus berat, teman-teman. Nah, yang ketiga, untuk solusi 2028 pakailah yang power. Kita tidak membahas RF atau hanya BS saja, tidak 10 jurus dasar itu yang penting kita. Apa sih? Saya sudah melakukan semua apa yang disuruh sama Bunda Vita, sama Bunda Susan. Tapi persoalan saya tidak kunjung selesai. Fokusnya apa dia? Fokusnya adalah meminta tidak kunjung selesai. Maka pada akhirnya apa yang dia rasakan adalah tidak kunjung selesai. Dia tidak fokus sama solusi. Yang dia fokuskan adalah perasaannya sendiri, ya kan? Nah, kayaknya ini persoalannya yang dia fokuskan, terus dipikir berhari-hari, jadi nggak tenang. Terutama persoalan-persoalan yang berkaitan dengan amanah, sering seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pasangan juga sering seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya dengan menghadapi tantangan itu dengan sabar dan tenang. Sabar itu pada tumbukan yang pertama, gitu kan. Sabar itu adalah pengendalian diri. Ya, sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan tidak bergerak. Sabar itu justru harus bergerak, tapi gerakannya adalah gerakan dengan tenang, bukan gerakan dengan pecicilan kalau orang Jawa bilang, atau gerakan dengan heboh gitu ya. Tidak. Menghadapi tantangan harus sabar dan tenang. Tidak usah terlalu terburu-buru ingin Allah kabulkan, ya. Tapi kita harus evaluasi dulu. Diri kita ini sejauh mana muhasabahnya. Nah, kemudian apa lagi, Bunda? Kalau ada persoalan yang hadir di hadapan sahabat semuanya, tolong lakukan 4 hal ini. Silakan dicatat ya. Belajarlah dari pengalaman yang sudah pernah terjadi. Yang pertama, analisa kesalahan. Kenapa saya berhutang? Kenapa suami saya tidak selaras dengan saya? Kenapa anak saya belum nurut? Kenapa mertua saya heboh banget? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tolong dianalisa. Jangan terburu-buru menyalahkan orang yang salah. Analisa kesalahan diri saya sendiri. Kenapa Allah menghadirkan persoalan ini untuk saya? Apa salah saya? Ya, apa salah saya? Nah, kita ingat-ingat lagi flashback. Apakah mungkin ada sholat yang bolong-bolong, yang wajib ya? Ataukah mungkin ada tilawah yang tidak ditunaikan? Ataukah mungkin ada terumbu karang yang tidak saya jaga, lisan saya yang tidak terjaga? Tolong diingat-ingat. Ya. Kemudian apa lagi, Bunda? Yang kedua, tetapkan tujuan. Ya, menetapkan tujuan. Dari pengalaman itu kan kita belajar ya, sudah menganalisa kesalahan, kemudian tetapkan tujuan. Dari kesalahan yang sudah pernah kita lakukan itu, nah, kemudian kita ingin memperbaiki diri, tujuannya apa? Jangan sekali-kali membuat tujuan untuk duniawi saja, kan? Jangan membuat tujuan untuk hal duniawi saja. Kenapa? Karena itu tidak akan langgeng. Tidak akan membuat diri kita merasa bahagia, tapi yang terjadi sebaliknya.
Ketika kita menetapkan tujuan bukan kepada Allah dan bukan untuk Allah, maka yang terjadi adalah persoalan demi persoalan baru yang akan datang pada diri kita. Ya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah fokus pada kemajuan. Ya, fokus pada kemajuan untuk diri kita sendiri. Jangan fokus kepada orang lain. Kita maunya apa sih? LOP kita apa sih? Ya sudah, fokuskan saja gitu. Pasang target LOP itu yang baik adalah yang terukur sesuai dengan kapasitas diri kita. Jangan mau banyak tapi kita tidak mengiringi dengan usaha yang sebanding. Ya, jangan maunya banyak tapi usahanya tidak sebanding. Usahanya tidak sebanding apa, Bun? Sedekahnya nggak sebanding, ya kan? Memuliakan orang lainnya nggak sebanding, ya kan? Tapi dikasih tahu suka membanding-bandingkan, membandingkan ini, membandingkan itu. Artinya apa? Kita overthinking, tidak fokus untuk kemajuan diri sendiri, tetapi fokusnya nyebar. Yang namanya fokus itu kan satu, apa yang diinginkan itu, pokoknya target saya habis ini begini. Nah, tuliskan secara rinci dan terurut, ya, urut apa yang diinginkan di 2025 itu harus urut. Nah, yang keempat, jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan itu apa, Bunda? Jaga keseimbangan kesehatan, jaga keseimbangan waktu untuk tidur, ya kan? Jaga keseimbangan makan makanan yang bergizi, nutrisinya harus tercukupi, ya. Jangan dolim sama tubuh gitu. Nah, bagaimana cara kita menjaga mental jiwa kita? Itulah yang harus kita lakukan untuk menjaga tubuh kita juga, ya. Ya, jangan sampai kita hanya bisa menjaga fisik, tapi dalamnya tidak kita perhatikan. Dalamnya itu bisa, maksudnya apa? Organ-organ gitu kan. Makan junk food, terlalu banyak berminyak, gorengan gitu kan. Akhirnya nanti kita jadi tidak sehat, atau terlalu banyak gula, tidak kontrol. Akhirnya jadi ketidaksehatan itu. Nanti bisa-bisa ada sel radikal bebas. Sel radikal bebas itu bisa menjadi penyakit apa, teman-teman? Tumor, kanker, miom, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Maka kita harus melihat dari pengalaman orang lain juga, apa yang tidak disehatkan gitu ya. Maksudnya badan orang lain juga itu, misalnya badannya orang lain itu kelihatan tidak sehat, ya, tidak sehat, atau orangnya sering sakit-sakitan gitu ya. Belajar dari mereka juga. Oh, tiba-tiba Ibu A meninggal karena penyakit kanker stadium 4, langsung nggak ada gitu kan. Itu karena apa? Ditelusuri dulu. Itu jadikan analisa, teman-teman, semuanya bekal untuk kehidupan kita. Jangan asal gitu ya. Jangan asal mencari tahu tapi nggak mau tahu apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya. Itu. Lanjut. Nah, berlatih menerima. Ya, tadi saya bilang, sabar itu pada tumbukan yang pertama. Emang bisa, Bun? Bisa kalau mau. Kalau nggak mau, nggak bisa. Ya, seketika, contoh, ban bocor. Ya, tiba-tiba di jalan bannya bocor. Terus kemudian kita ternyata ada di tengah sawah, ya kan? Nggak ada yang bengkel di sana buka gitu, karena memang di tengah sawah. Akhirnya apa? Harus cari tumpangan buat ngangkat bannya, misalnya naik mobil, atau kalau naik motor dituntun nyari bengkel yang buka. Tapi perasaan kita saat itu apa? Dongkol. Ya, kenapa sih ban pakai bocor sekali? Yang disalahkan siapa? Bannya. Kita nggak menerima bahwa kita yang salah. Lah kok bisa, Bun? Ya, ban bocor apa hubungannya dengan kesalahan manusia? Iya, mungkin saja waktu kamu jalan sebelum mau pergi nggak mengucapkan doa gitu. Doa apa? Perlindungan dari mara bahaya. Kan sudah Allah ajarkan kalau mau pergi kemanapun harus doa dulu, tapi kita sepele. Akhirnya apa? Bannya bocor, kan? Dan lain sebagainya. Nanti ada-ada aja gitu persoalannya di jalan itu, mesti ada-ada aja, nggak lancar, nggak langgeng, nggak mudah gitu. Nah, tapi kalau kita berlatih menerima dulu, ya, sabar ditumbuhkan pertama, mungkin Allah akan menurunkan pertolongan yang lain. Gitu. Misalnya apa? Tadi kasus sederhana, gitu. Banyak bocor di jalan, tapi kita berterima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih sudah
menurunkan persoalan kepada hamba, ban motor hamba bocor. Sekarang hamba harus nuntun sampai ke bengkel. Tapi dari kondisi seperti ini saya tidak tahu ya Allah, di tengah sawah begini di mana saya harus cari bengkel. Nah, tapi ketika tiba-tiba kita ngomong seperti itu, ngajak komunikasi sama Allahnya, ya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada orang yang menghampiri, Pak, itu bannya bocor, boleh saya bantu? Bisa kan? Ya, Allah itu kalau bekerja kan di luar logika. Pokoknya ada aja gitu kan. Selama kita yakin dan kita percaya, dan kita selalu senantiasa menjaga prasangka. Memang prakteknya nggak semudah itu, tapi harus dibuktikan. Teman-teman harus membuktikannya. Apalagi yang punya tumbukan mengenai pasangan, ya. Nah, apakah kita ketika pasangannya tidak selaras gitu kan, kemudian kurang harmonis, apakah harus buru-buru langsung pisah gitu dengan pasangan kita? Enggak, masih ada langkah dan cara lain. Dengan apa? Meng-LOP-kan supaya mudah dan bahagia. Ketika pasangan kita, ya misalnya ya, dikasih tahu pasangannya nggak nurut, dikasih tahu pasangannya ngegas, pokoknya keren banget, apalagi pasangan yang mendua, mentiga dan lain sebagainya, otomatis bikin sakit hati kan. Nah, apakah yang kita lakukan di sana? Baperkah kita terus menerus? Marahkah kita dengan dia kita terus menerus? Nah, apakah kita bisa merilis dengan seketika ketidaktepatan dari pasangan itu? Ataukah yang terjadi sebaliknya? Pokoknya diingat-ingat terus, jadi dendam. Pokoknya dia yang salah, Bunda, karena dia yang selingkuh gitu. Umpama kayak gitu. Ya. Nah, ketika kemarahan-kemarahan kita tidak bisa kita lepaskan, berarti kita belum termasuk orang yang bisa menerima keadaan. Padahal boleh jadi di sana, ketika kita bisa menerima persoalan itu, Allah akan hadirkan aneka keajaiban yang lain. Ya kan, ada yang kisahnya ketika menerima gitu, pasangannya seperti itu nggak baik, ternyata jualannya laris, karirnya meningkat, naik pangkat, kemudian anak-anaknya ternyata menjadi anak-anak yang berprestasi. Bisa ada, dan itu mungkin karena memang seperti itulah sunatullahnya. Nah, maka ketika kita dihadapkan pada persoalan apapun, persoalan finansial misalnya, apakah kita bisa bersyukur dengan adanya amanah? Bunda, amanah saya adalah sekian M. Bagaimana saya bisa bersyukur dengan adanya amanah ini? Mengapa saya mengikuti mandat rezeki? Belum selesai amanah saya, belum berkurang amanah saya. Saya sudah beli bukunya, saya dengarkan di YouTube-nya, saya dengarkan juga Pak Nas di Telegramnya. Tapi kenapa? Kenapanya? Karena kita bapernya, gitu. Amanah sekian itu belum bisa disyukuri. Loh, kenapa harus bersyukur di antara amanah? Kenapa harus bersyukur di antara amanah? Karena yang namanya amanah itu kan berarti orang percaya sama kita, kan? Berarti kita sudah dianugerahkan oleh Allah orang-orang yang mempercayai kita, mempercayakan uangnya kepada kita. Nah, untuk kita kelola, gitu kan? Itulah yang namanya amanah. Kenapa tidak kita sukai? Kenapa yang disukai hanya bentuk fisik uangnya saja? Harusnya bersyukur dong ketemu dengan bank gitu kan, ternyata meskipun ada ribanya, dia banknya itu ternyata rela memberikan amanah kepada saya gitu. Bersyukur saja. Nah, ketika kita bersyukur, Allah bilang apa? Nikmat akan ditambah. Meskipun di sana ada perisai juga sih, tetapi kan kalau setidaknya kalau kita bersyukur, kita akan tahu celah mana ketidaktepatan kita. Kemudian kita akan berlatih menerima keadaan, kemudian mensyukuri keadaan. Setelah mensyukuri keadaan, bagaimana kita berlatih untuk mencari solusi dari keadaan, tidak terjebak dalam keadaan amanah itu terus-menerus. Itu maksudnya ya teman-teman semuanya. Kemudian kesehatan mental dan emosi juga harus kita perhatikan. Nah, ini tips ya menghadapi orang yang toksik. Toksik itu apa sih? Racun. Nah, bahasa Indonesianya toksik adalah racun, ya kan? Berhadapan dengan orang-orang yang toksik akan membawa kita dalam energi negatif seketika. Contoh, ya kan, disuruh suami. Nah, ini gimana sih? Nah, suaminya lagi marah. Kemudian istrinya nggak bersegera karena memang ada kebutuhan yang lain. Nah, otomatis orang istri yang dibentak kan
sakit gitu. Sakit nggak bunda-bunda? Kalau suaminya menada tinggi gitu, padahal maksud kita baik, tiba-tiba dia kok ngegas gitu kan, ya kan? Sakit. Akhirnya bagaimana? Nah, butuh kesadaran untuk kita menerima itu. Agar apa? Mental dan emosi kita tetap waras, bunda. Kalau kita menghadapi orang-orang yang toksik dengan energi yang negatif juga, berarti kita sama-sama sakitnya kayak dia. Orang yang toksik itu sebenarnya adalah orang-orang yang harus kita tolong. Karena jiwanya ada di dalam ketidaksehatan. Nah, dia nggak ngerti apa yang harus dia mengerti tentang Allah itu seperti apa, tentang pengelola mental dan emosi seperti apa, dia nggak ngerti. Dia garis kebenaran gitu. Harusnya kita bisa nolong dia. Caranya bagaimana? Minimal dengan doa. Nggak akibat gitu. Luar biasa loh, apalagi dikirimi Al-Fatihah gitu. Ya, Bunda Susan mengajarkan gitu. Kalau ada orang yang nggak baik kepada kita, kirimi Al-Fatihah. Kan pernah dengar ya, segera kirimi dia Al-Fatihah. Agar apa? Menolak apa? Energi negatifnya dia, supaya nggak masuk jadi bubur buat kitanya. Kita kan sudah punya benteng. Bentengnya apa? Bentengnya ya RFFLOP sudah bisa merilis gitu kan. Maka jangan mau diracuni lagi sama orang-orang yang toksik. Butuh kesadaran seketika saat kita berhadapan dengan mereka, supaya racun yang ada dalam jiwa mereka tidak mengotori kita, sehingga jiwa kita tetap dalam kondisi yang bahagia. Caranya bagaimana, Bu? Ambil nafas segera. Coba ambil nafas ya. Iya, memang itu gitu. Langkah pertama yang paling mudah seketika supaya kita dalam keadaan fokus, tidak teracuni orang-orang yang toksik. Alhamdulillah ya Allah, ada orang yang macam itu. Sambil bawa keren juga boleh. Wow, keren. Sambil bahagia gitu ya. Inilah mau kerennya harus kita praktekkan. Ya, fokus itu menjadi orang yang pribadi magnet rezeki, supaya toksiknya itu jauh gitu, enggak mendekat kita, mereka pergi. Inilah yang dinamakan dengan LOP keadaan. Seketika ya, teman-teman harus ingat ini. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang gibah, ketika berhadapan dengan orang-orang yang sukanya ngomong, bully, ya kan, tiba-tiba orang yang ngegas, bicara dengan nada yang tinggi, maka segeralah LOP keadaan. Tarik nafas, hembuskan. Alhamdulillah ya Allah, ketemu orang yang kayak gini, syukurin dulu orangnya, ya kan. Tarik nafas lagi, astagfirullah ya Allah, jangan sampai saya seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Langsung teman-teman bayangin, dia baik, dia pergi deh. Kalau bicarain hal-hal yang nggak benar, jangan ada di ruangan ini gitu. Bikin orang tidak nyaman seketika itu bisa dengan ILOP loh teman-teman. Ketika ada orang yang, saya pernah praktek nih, ini orang ngomong apa nggak jelas banget gitu. Ini orang kok malah ngerasain orang lain. Udah deh, kamu pulang gitu. Saya pernah kayak gitu. Orangnya seketika nggak lama-lama di situ. Ini namanya LOP keadaan. Jangan LOP buat rezeki aja, ya kan? LOP itu kan macam-macam fungsinya. Ya, LOP pindahkan hujan aja kita bisa. Kenapa LOP berhadapan dengan orang toksik kita nggak mau? Ya kan, teman-teman, coba ya. Nah, tapi kalau toksiknya itu terlalu meracuni, ya, toksiknya itu terlalu dalam gitu ya buat teman-teman, segera lakukan sholat taubat. Pergi dari tempat itu, masuk ke keajaiban, lakukan salat taubat, lakukan jurus terumbu karangnya, ya kan? Muliakan, bahagiakan dia dalam doa. Ya Allah, semoga Ibu A ini mulutnya segera menjadi mulut yang baik, selalu berdoa yang baik-baik aja, gitu kan? Supaya apa? Persoalan teman-teman semuanya segera berbuah rezeki atau keajaiban. Ya, bisa ya, diingat-ingat ya teman-teman ya, jangan mudah baper. Lalu bagaimana? Kita butuh dukungan yang positif. Dukungan yang positif itu bisa didapatkan diantaranya dari berkomunitas. Ya, komunitasnya apa? Komunitas kita magnet rezeki. Bun, kalau kita komunitasnya di luar selain MR, kita ikut NU, Fatayat, saya ikut Muhammadiyah, silahkan. Magnet rezeki tidak melarang itu, selama itu tidak menentang Allah. Tapi kalau komunitasnya, mohon maaf, ada komunitas di luar sana yang judulnya adalah serem ya, komunitas satanik, memuja setan gitu ya, ada teman-teman, dan artis-artis juga ada yang mengikuti itu.
Salah satunya siapa? Kalau teman-teman ingat, ada seorang komika yang namanya Mongol Stres gitu. Namanya aja sudah nggak baik ya, maaf ya. Nah itu katanya menceritakan, naudzubillah gitu, komunitas yang namanya komunitas satanis gitu. Semoga kita tidak bertemu dengan mereka dan tidak dijauhkan ya dari mereka. Nah seperti itu. Nah maka berkomunitas itu selalu lebih baik daripada kita sendirian. Supaya apa? Kita tidak terlalu larut dalam persoalan. Ya, carilah solusi dengan mendekatkan diri pada komunitas yang positif. Ya, persoalan itu pasti ada setiap harinya. Persoalan itu setiap orang pasti ngalamin setiap harinya. Selama kita masih hidup di dunia, siapa yang tidak menghadapi persoalan? Nggak ada. Sekelas Pak Nas juga masih menghadapi persoalan, ya kan? Pak Presiden juga menghadapi persoalan, apalagi Presiden banyak banget, lebih kompleks gitu. Nggak ada orang yang tanpa persoalan. Kalaupun ada orang yang tanpa persoalan, dia hidupnya sudah lain dunia. Hidup di mana? Alam kubur. Nah, itu orang tanpa persoalan udah diputus sama Allah. Tidak ada persoalan-persoalan yang membingungkan lagi karena sudah selesai jatahnya di dunia itu. Nah, maka ketika ada persoalan itu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh mencari solusinya, ya. Mencari solusinya, jangan fokus sama persoalannya. Kalau fokus sama persoalannya berarti kita termasuk orang yang baper. Kemudian apalagi Bunda? Yes caper. Apa itu yes caper? Ya, caper itu apa? Cari perhatian. Siapa yang harus kita cari Bunda perhatiannya? Tentu saja Dia yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, prioritas pemecahan persoalan itu adalah mendekati yang bikin persoalan dengan caper yang terbaik. Caper yang terbaik itu seperti apa Bunda? Nah, untuk mendekati Allah, merayu Allah, lakukan apa yang Allah suka. Bukan sekedar ibadah sholat, doa terus gitu kan. Ya Allah, berikanlah aku solusi lunas amanah. Ya Allah, berikanlah aku solusi ya supaya anakku nurut. Ya Allah, berikanlah aku solusi uang yang banyak. Itu caper bukan? Bukan teman-teman. Karena itu adalah doa yang egois. Doa itu nggak boleh egois. Doa itu harus diluaskan kemanfaatannya untuk orang lain. Jangan egois langsung minta uang, ya, langsung minta suami baik, istri cantik, punya jodoh yang kaya, cantik, ganteng, dan paling. Jangan, gitu kan. Tapi buatlah doa yang terbaik dengan doa yang capernya kayak gini, diluaskan ya. Ya Allah, saya minta uang tunai 100 juta rupiah untuk melunasi amanah saya. Sesungguhnya ya Allah, amanah saya itu cuma 50 juta, tapi saya minta 50 juta lagi ya Allah. Buat saya mau nyumbang di pondoknya Pak Haji Udin. Dia lagi bangun pesantrennya ya Allah, dia lagi bangun musolanya ya Allah. Kasih saya uang yang banyak gitu ya. Nah, boleh seperti itu kalau mau berdoa ya. Intinya doa yang baik adalah doa yang selalu melibatkan orang lain. Muliakan ya Allah, bahagiakan Bunda Vita. Muliakan ya Allah, bahagiakan Bunda Susan. Jadikan Arta MR senantiasa berjaya, pengikutnya 1000 orang ya Allah untuk tahun 2025. Dan jadikan kebaikan RFF LOP semuanya balik ke saya ya Allah. Amanah saya lunas, suami saya menjadi suami yang taat dan setia, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mendoakan orang lain dulu. Iringi doa untuk orang lain terlebih dahulu, karena kebaikan doa kickback itu masuk buat diri kita. Sudah pernah praktek ini atau belum? Dipraktekkan setiap hari atau tidak? Ngirimin Bunda Arta Al-Fatihah apa tidak? Ayo dievaluasi. Ya, 2025 harus fokus lapernya lebih banyak. Ya, jangan minta ini itu, saya minta uang, saya minta anak-anak soleh, saya minta sehat, tapi doanya egois, nggak mau doain orang lain.
Ya, capernya juga capernya salah ke orang lain capernya gitu kan. Bunda, misalnya nih ya, ada yang udah ikut RFFLOP ya, kemudian mau pamer di grup reguler, bunda aku dapat keajaiban loh gitu. Keajaiban saya adalah mendapatkan uang tunai hari ini 15 juta rupiah dari piutang yang terbayarkan. LOP ku berhasil loh gitu. Nah, ini adalah omongan yang belum bersyukur. Mohon maaf, belum bersyukur karena tidak melibatkan orang lain. Gitu, tidak melibatkan orang lain. Kalau mau mendapatkan keajaiban berikutnya setelah piutang terbayarkan, ngomongnya kayak gini. Terima kasih ya Bunda Susan, Bunda Vita dilatih. Saya dapat keajaiban ini A, B, C, D. Saya berterima kasih juga buat teman-teman RFFLOP yang senantiasa menyemangati, yang senantiasa mengiringi hari. Kalian semuanya adalah teman-teman terbaikku. Pernah nggak? Ya, jangan cuma buat Bunda Arta aja, jangan cuma buat Bunda Dina aja. Sebut mereka juga, muliakan mereka juga. Ya, bukan kan banyak ratusan yang ada di RFFLOP. Saya jawabnya satu-satu bagaimana? Nggak usah satu-satu disebut namanya, bisa kok. Caranya bagaimana gitu. Pokoknya seluruh penghuni RFFLOP mudah, mulia, bahagia, rezekinya banyak selalu. Saya doakan ya gitu kan. Semua jemaah RFFLOP saya doakan ya. Ya meskipun setiap malam Jumat ini selalu disebut sama Bunda Susan semuanya, kita yang ada di sini yang nge-zoom maupun yang enggak, tapi nggak ada jeleknya kan nambahin tiap hari gitu kan. Buat mereka-mereka yang ada di grup RFFLOP, muliakan juga SHMR, muliakan juga THMR-nya, bantu Bunda Arta gitu ya. Bunda Arta aja setiap hari menyebut ayah ibu menyebut nggak komunitasnya. Nah seperti itu gitu kan, ada hukum sebab akibat. Apa yang kita dapatkan ini akibat dan ada sebabnya. Ya, jadi jangan sekonyong-konyong menyalahkan orang lain, mudah baper untuk menyalahkan orang lain. Katanya kurang powerful lah, katanya terlalu sibuk lah. Cobalah kita evaluasi diri kita sendiri. Ya, minta ampun dulu sama Allahnya sebelum minta ini itu. Oh iya, ternyata saya omongan Bunda Vita ada benernya ya. Saya yang salah, saya minta ampun dulu deh, gitu kan. Kemudian saya muliakan, bahagiakan Bunda Vita. Saya muliakan dan bahagiakan Bunda Susan. Ampuni saya, ya Allah, ampuni saya. Saya siap belajar. Gitu. Sebanyak-banyaknya. Ya caranya itu, gitu. Ya, mengakui kesalahan diri sendiri di hadapannya, lalu muliakan dia. Muliakan Allah. Sebanyak makhluknya, caranya gimana Bunda? Pokoknya seluas langit dan bumi deh. Gitu. Pokoknya teman-teman semuanya ya rubah doa mulai nanti malam tahajud ya. Dirubah. Ya Allah, coba LOP bareng ya, jangan LOP-nya Pak Nas doang, jangan LOP-nya Bunda Arta doang. Ya Allah, saya berdoa untuk komunitas Magnet Rezeki. Sebentar lagi ada SHMR, THMR. Ya Allah, kasih peserta 100 buat Bunda Arta di Pekalongan dan jayakan seluruh CTMR di Indonesia ya Allah. Kemudian ada nobar ya Allah, spesial screening tanggal 11 ya Allah. Kasih peserta masing-masing di bioskop-bioskop di Indonesia full seat semuanya ya Allah. Yang 100 tempat, yang 200 tempat duduk. Pokoknya semuanya mulia bahagia ya Allah. Meskipun kita nggak ikut nonton, tapi itu caper sama Allahnya. Allah suka yang demikian daripada doa untuk hanya fokus diri kita sendiri. Dijamin lama ajaibnya. Bisa diganti evaluasi. Bisa ya. Saya yakin teman-teman semuanya bisa, karena ini mudah kok. Memuliakan, membahagiakan orang lain di dalam doa. Kickback hasilnya buat diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Thank you apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami nanti habis riadoh kita tanya jawab supaya teman-teman jelas semuanya bagaimana prakteknya dan menyusun langkah supaya tidak mudah baperan. Gitu ya Bunda Susan. Yang di Zoom sudah bisa masuk belum ya Bunda? Sudah dari tadi. Oh ya, ada. Sudah dari Oke, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan. Kita akan mulai riadoh pada malam hari ini. Silakan Bunda. Ya, Bunda Vita, alhamdulillah. Terima kasih materinya yang luar biasa. Insya Allah semakin
mic-nya benar. Ya, sama dua layar ya. Semakin membuat semangat untuk kita semuanya praktek ya, praktek jurus-jurus yang powerful untuk kita bisa berbagi ya, berbagi kepada sesama kita yang satu grup, kemudian satu komunitas ya, satu grupnya adalah Viva Therapeutic LOP, komunitasnya Magnet Rezeki di seluruh Nusantara gitu ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita beriadoh, kenapa kita harus mendoakan orang lain Bapak Ibu? Tadi ya untuk caper yang pertama ya, cari perhatiannya Allah. Dan yang saya rasakan gitu ya saat mendoakan orang lain itu ternyata adalah untuk meluaskan gitu ya, meluaskan kuantum kita, meluaskan dari kapasitas kita, memantaskan diri kita untuk mendapatkan aneka keajaiban ya. Kita seperti menebarkan gitu ya, kayak menebarkan sinyal-sinyal kebahagiaan untuk orang lain ya, walaupun orang lain itu secara fisik tidak tahu gitu ya, karena kita kirimkan doa, tapi justru kita sendiri yang mendapatkan kebahagiaannya. Coba Bapak Ibu rasakan seperti itu saat kita lantunkan ada doa, bahagiakan, muliakan dia ya Allah, muliakan mereka, angkat derajatnya di tempat yang terbaik kesuksesannya gitu ya. Nah ternyata ada rasa nyaman di dalam hati gitu ya, ada rasa lebih plong lagi ya, ringan gitu ya. Nah setelah itu Bapak Ibu nanti untuk bisa LOP untuk diri sendiri. Makanya untuk diri sendiri itu sebenarnya tidak banyak-banyak Bapak Ibu, 10% yang lebih banyak untuk orang lain gitu. Karena apa? Pada saat kita memberikan ke orang lain, kickbacknya itu untuk kita sendiri gitu. Jadi kembali kepada diri kita itu justru lebih cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa praktek, akhirnya bisa mudah ya. Boleh Bunda Sri Rahayu ya, silakan, bisa mudah ajaib di setiap saatnya gitu ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.